Saudara Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid Yeni Wahid menyinggung keputusan pemerintah menaikkan pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 2025. Yeni mengatakan jika Gus Dur masih hidup, ia akan berada bersama masyarakat menentang rencana kenaikan PPN 12%. Menurut Yeni Wahid, saat ini rakyat Indonesia dalam kesulitan. Harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun dan kelas menengah juga turun. Jika Gus Dur masih ada, saya yakin beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, hentikan rencana ini. Saat ini kita menghadapi tantangan yang begitu besar. Rakyat hidup dalam kesulitan, harga kebutuhan pokok melonjak, daya beli menurun, kelas menengah turun kelas, bahkan berkurang jumlahnya sebanyak 9 juta orang. Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi justru saat ini, ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Apakah ini bijak? Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Keputusan ini menuai protes berbagai pihak dan dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat. Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, sederet paket insentif dikeluarkan. Tepung terigu dan minyak goreng mendapatkan subsidi pajak. Sementara barang kebutuhan pokok seperti beras, susu dan jasa penting seperti pendidikan serta kesehatan tetap bebas PPN. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi, barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan PPN 12% akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah, seperti jasa pendidikan internasional, layanan rumah sakit kelas VIP, hingga makanan impor dengan harga premium. Kenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut. Seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal. Keputusan pemerintah menaikkan PPN 12% menuai protes berbagai pihak. Protes itu datang dari aksi demo hingga beredarnya petisi penolakan di media sosial yang hingga Kamis lalu sudah ditandatangani 95.000 orang lebih. Mereka meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12%. Dari barang warga melihat bahwa memang ada upaya-upaya buat mereduksi kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah. Padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu. Itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu. Gitu sih. Iya, harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas gitu ya. Saya nggak perlu misal satu lagi, udah banyak ahli yang ngomong juga, dan ya harusnya didengarkan ya harapannya, ya itu doang sih harapannya. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai praktik tidak sehat yang dilakukan oleh sejumlah oknum pelaku usaha dalam merespon kenaikan tarif PPN 12%. Ia menilai ada potensi pelaku usaha menaikkan harga barang jauh di atas tarif PPN dengan memanfaatkan isu kenaikan pajak. Ya, jadi yang berbahaya dari kenaikan PPN ini, kalau naik dari 11 ke 12% sendiri, itu sebenarnya dampak aktualnya tidak sangat membebani. Tetapi kadang-kadang pemain di pasar itu menggunakan kenaikan PPN ini sebagai alasan untuk menaikkan harga. Dan menaikkan harga ini bisa 10%, 15%, 30%.
Pemerintah harus memperhatikan dampak langsung kenaikan PPN 12% ke masyarakat. Jangan sampai daya beli masyarakat semakin turun. Tim Liputan Kompas TV. Tahun baru, pajak baru, sederet paket insentif bagi masyarakat sudah disiapkan. Pemerintah mengklaim insentif yang akan diberikan telah memenuhi rasa keadilan, keberpihakan, dan gotong royong. Tapi, apa betul demikian? Berikut catatan kami. Mulai 1 Januari 2025, pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Mengacu pada Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, sederet paket insentif dikeluarkan. Tepung terigu dan minyak goreng mendapatkan subsidi pajak, sementara barang kebutuhan pokok seperti beras, susu, dan jasa penting seperti pendidikan serta kesehatan tetap bebas PPN. Namun realitas menunjukkan manfaat insentif belum sepenuhnya adil. Di sektor rumah tangga, insentif yang diberikan yakni bantuan pangan, diskon 50% tarif listrik, hingga menanggung 1% pajak untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita cuma berlaku 2 bulan, yakni di Januari dan Februari tahun depan. Ekonom memperkirakan kenaikan PPN berpotensi memicu lonjakan inflasi yang lebih tinggi. Inflasi diperkirakan melonjak hingga ke angka 4,11% dari angka 1,55% per November 2024. Potensi lonjakan inflasi ini menunjukkan tekanan besar terhadap daya beli masyarakat. Apalagi kenaikan harga belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan atau gaji. Banyak dunia usaha saat ini dihantui PHK massal. Sebaliknya, di sektor mobil listrik dan hybrid, pemerintah siap menanggung 10% PPN mobil listrik produksi dalam negeri. Begitu pula di sektor perumahan. Pemerintah membebaskan PPN untuk harga beli rumah hingga 5 miliar rupiah. Bisa dibayangkan saat membeli pasta gigi, sabun atau deterjen, kenaikan pajaknya ditanggung masyarakat. Tetapi saat beli mobil listrik atau properti, pemerintah yang bayar pajaknya. Tekanan terhadap daya beli masyarakat diperkirakan akan semakin tinggi. Terlebih ada banyak kebutuhan lain yang tidak masuk dalam skema insentif. Dan hal ini memicu kenaikan harga di pasar. Apapun skema penyelamatan APBN wajib memperhatikan dampak langsung ke masyarakat. Pemerintah harus punya jaring pengaman sosial yang tepat dan transparan. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.